Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semua? Untuk sesi 2 ini kita akan belajar bilangan bulat tentang perkalian dan pembagian. Nah, ini hanya mengulang materi yang sudah Ananda pelajari di SD. Semoga tidak ada yang lupa. Dan Ibu berharap materi kali ini termasuk materi yang mudah bagi Ananda semua. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah operasi perkalian bilangan bulat. Nah, yang harus diingat ada 4 hal. Pertama, kalau bilangan bulat positif kita kalikan dengan bilangan bulat positif, maka pasti hasilnya juga positif. Sebagai contoh, positif 8 dikali positif 6 hasilnya positif 48. Yang kedua, hasil kali bilangan negatif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi jika dua tanda dikalikan dua tanda yang sama, maka hasilnya selalu positif. Contoh, negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya positif 10. Jadi nomor 1 dan 2 sama-sama menghasilkan bilangan positif. Positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Kita lanjutkan yang ketiga. Hasil kali bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh, positif 3 dikali negatif 4 hasilnya sama dengan negatif 12. Ya, positif dengan negatif hasilnya negatif. Yang keempat, hasil kali bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 12 dikali positif 6 sama dengan negatif 72. Jadi nomor 3 dan 4 sama. Ketika dua bilangan yang berlainan tanda dikalikan, maka hasilnya pasti negatif. Oke, silakan ini diingat-ingat kembali ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa sifat-sifat perkalian yang penting untuk Ananda ketahui. Yang pertama bersifat komutatif atau pertukaran atau berkebalikan. Contohnya, negatif 2 dikali 4 hasilnya berapa? Negatif 8. Nah, ketika kita balikkan 4 dikali negatif 2 hasilnya juga negatif 8. Jadi dia berkebalikan. Itu namanya komutatif. A kali B sama dengan B dikali A. Nah, itu ya. Nomor 2 bersifat asosiatif atau pengelompokan. Lihat contohnya, yang pertama Ibu kelompokkan 5 dan 3. Dikurung, berarti 5 dan 3 kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya berapa? 15. Ya, kali 4. Yang di sebelah kanan yang Ibu kelompokkan adalah 3 dikali 4. Kita kalikan dulu hasilnya 12. Jadi 15 dikali 4 hasilnya sama dengan 5 dikali 12, sama-sama 60. Itu sifat asosiatif. Yang ketiga bersifat distributif atau penyebaran. Ada 2. Yang pertama distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua distributif perkalian terhadap pengurangan. Coba perhatikan contohnya. 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 3. Berarti ada kali, ada tambah. Nah, kalau kita sebar, nanti bentuknya berubah menjadi 5 dikali 2
kita kurung, ditambah 5 dikali 3. Ayo kita cari hasilnya. Yang di sebelah kiri, kita jumlahkan dulu 2 dan 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. 5 kali 5, 25. Hasil yang sebelah kiri. Sekarang yang di sebelah kanan, kita kalikan dulu yang di dalam kurung. 5 kali 2 berapa? 10. Ditambah 5 kali 3, 15. Berarti 10 tambah 15 hasilnya juga 25. Jadi hanya mengubah bentuk saja, tidak mengubah nilai. Nah, disebar. Yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Lihat yang di dalam kurung tandanya kurang ya kan? Nah, kalikan ke dalam. 2 dikali 8 dikurang 2 dikali 4. Sebelah kiri kita cari 8 dikurang 4 hasilnya 4. Berarti 2 kali 4 hasilnya 8. Ya kan? Kemudian di sebelah kanan yang dalam kurung kita cari 2 kali 8 16. 2 kali 4 8. 16 dikurang 8 hasilnya 8. Sama-sama 8. Nah, ini namanya distributif. Kita lanjut sifat yang keempat. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 0. Hasilnya pasti 0. Semua bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Contoh 12 kali 0 hasilnya 0. 0 kali 12 juga 0 ya. Yang kelima memiliki unsur identitas. Apa maksudnya? Yaitu perkalian suatu bilangan dengan angka 1 atau sebaliknya 1 dikali dengan suatu bilangan, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Karena angka 1 disebut sebagai unsur identitas atau netral pada sebuah perkalian. Contoh 6 kali 1 hasilnya 6. 1 kali 6 juga 6. Jadi menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke, perkalian cukup. Bu yakin Ananda sudah bisa memahaminya ya, karena ini hanya sifatnya mengulang-ulang pelajaran yang di SD. Kemudian kita lanjutkan tentang operasi pembagian bilangan bulat. Nah, sifat ini yang ada di tabel ini sama dengan sifat-sifat perkalian tadi. Kalau ini pada pembagian, bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya pasti bilangan positif. Yang kedua, bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya negatif. Bilangan negatif dibagi positif, hasilnya negatif juga. Karena kalau berlainan tanda pasti negatif. Kemudian bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya positif. Nah, perlu untuk Ananda ingat, pada operasi pembagian ini tidak berlaku sifat komutatif. Ya, tidak sama hasilnya 4 dibagi 2 dengan 2 dibagi 4. Nah, jadi dia tidak komutatif, tidak juga asosiatif, tidak juga memiliki unsur identitas. Nah, ini sering keluar nih, coba perhatikan 4 bagi 0. Hasilnya tidak terdefinisi. Jadi kalau suatu bilangan per 0 atau dibagi 0, maka tidak terdefinisi dengan jelas nilainya. Atau kalau dalam kalkulator tulisannya error. Tapi kalau 0 dibagi dengan suatu bilangan, contohnya 0 dibagi 4, hasilnya pasti 0. Itu ya. Atau 0 per 4 hasilnya sama dengan 0. Oke, itu pembagian. Sekarang operasi hitung campuran. Pada operasi hitung campuran, jika dalam operasi itu memuat penjumlahan ada, pengurangan, perkalian, pembagian, nah mana yang harus didahulukan mencarinya? Nah, ini ada aturannya. Yang pertama, dahulukan perkalian atau pembagian.
karena kedudukannya lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya, yang kedua, jika terdapat perkalian dan pembagian bersamaan, ini sama-sama ada perkalian, ada pembagian. Mana yang harus didahulukan? Dahulukan dulu yang di sebelah kiri atau yang di depan. Selesaikan itu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini tergantung urutan saja lagi ya. Jadi mengerjakan operasi hitung campuran ini mulai dari sebelah kiri. Contohnya ini silakan dilihat. Tentukan hasil dari 6 dikali negatif 2. Jadi tanda negatif, bilangan negatif 2 dikurung ya nak ya. Ditambah negatif 10 dibagi 5 dikurang 4. Di sini ada kali, tambah, bagi, kurang. Mana yang kita dahulukan? Kalau ada kali dan bagi, maka dahulukan yang di sebelah kiri atau yang di depan. Nah, coba lihat. Langkah pertama, kalikan 6 dengan negatif 2. Lihat hasilnya di bawah, negatif 12. Ya kan? Ditambah, apakah negatif 12 kita tambah dulu dengan negatif 10? Tidak, karena ada tanda bagi di situ. Bagi dulu negatif 10 dengan 5. Hasilnya negatif 2. Dikurung ya. Kemudian kurang 4. Nah, sudah selesai operasi perkalian dan pembagian. Sekarang ada tambah, ada kurang. Sama-sama kuat. Jadi kita dahulukan dari sebelah kiri. Negatif 12 ditambah dulu dengan negatif 2. Nah, boleh pakai kartu positif negatif, tapi kalau udah paham langsung saja ya. Negatifnya 12 tambah negatifnya 2 lagi, hasilnya negatif 14. Kemudian dikurang 4. Kurang 4 ini bukan berarti 4 itu positif ya. Ingat, negatif 14 dikurang 4 itu sama artinya dengan negatif 14 ditambah lagi negatif 4. Nah, jadi hasilnya negatif 18. Oke, itu materinya. Nah, ini ada beberapa contoh dan pembahasan yang bisa membantu Ananda nanti dalam menyelesaikan soal-soal. Pertama, suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan atau sebelum dicolokkan adalah 23 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 2 jam, suhunya menjadi negatif 4 derajat Celcius. Sudah mulai dingin. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah, jadi berapa selisih suhunya. Nah, ini pembahasannya. Kalau Ananda pakai garis bilangan ini juga bisa. Buat garis bilangan dari 23 menuju negatif 4. Jadi dari 23 ke 0 itu ada 23. 0 ke 4 ada 4 langkah. Berarti jaraknya ada 27. Atau di sini caranya 23 dikurang, karena yang ditanya perbedaan ya, dikurang dengan negatif 4. Ingat, jika ada 2 tanda negatif berdekatan begini, ini dibaca negatif kali negatif, hasilnya jadi positif. Jadinya 23 ditambah 4, jadi 27 derajat Celcius. Jawabannya adalah B. Lanjut. Nah, ini sering juga keluar di ujian. Nah, operasi dikasihnya tanda segitiga. Nanti tanda itu bisa berubah-ubah. Ada dikasih lambang bintang gitu ya, lambang pagar dan lain sebagainya. Operasi segitiga itu berarti membagi bilangan pertama dengan kedua. Ini perintahnya nih. Jadi lambang segitiga itu artinya kita bagi bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian kita tambahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Nah,
Berapakah hasil dari min 10 dikasih lambak segitiga 2? Ini bilangan pertamanya adalah negatif 10, bilangan kedua adalah 2. Perintahnya tadi membagi bilangan pertama dengan kedua, berarti kita bagi negatif 10 dengan 2. Berapa hasilnya? Negatif 5. Kemudian menambahkan hasilnya tadi dengan bilangan pertama. Negatif 5 ditambah bilangan pertama. Bilangan pertamanya tadi negatif 10. Berarti negatif 5 ditambah lagi negatif 10. Hasilnya negatif 15. Jawabannya B. Lanjut soal berikutnya. Ini juga sering keluar. Rido mengikuti ujian matematika. Jumlah soal ada 50. Jika jawaban yang benar, satu soal itu diberi nilai 2 skornya. Jawaban yang salah, kalau ada salah satu soal, dikurang 1 atau diberi nilai minus 1. Kemudian jika tidak terjawab diberi nilai 0. Dalam ujian itu Rido menjawab soal 44 benar, 4 soal tidak dijawab. Berapakah nilai Rido? Nah, caranya soal kita tadi ada 50. Yang dijawab benar 44, tidak dijawab 4. Berarti 44 ditambah 4 berapa? 48 baru ya. Sementara soalnya ada 50. Berarti 2 lagi termasuk soal yang salah. Nah, ini caranya. 50 kurang 44 kurang 4 sama dengan 2. Jadi jangan lupa dicari dulu. Soal yang benar berapa, yang tidak dijawab berapa, yang salah berapa. Kemudian totalkan. Kalau memang soalnya 50 berarti nanti harus 50. Semuanya. Kemudian mencari nilai Rido. Tadi peraturannya kalau satu soal dijawab benar diberi nilai 2. Sementara si Rido menjawab soal benar 44. Berarti 44 dikali 2, 88. Tidak dijawab ada 4 soal. Kalau nggak jawab tadi nilainya 0 ya. Berarti 4 kali 0 sama dengan 0. Salah tadi ada 2. Kalau salah nilainya negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Jumlahkan semuanya. 8 ditambah negatif 2. Berarti sama dengan 88 dikurang 2. Hasilnya 86. Jawabannya A. Oke, sekian penjelasan tentang perkalian dan pembagian serta operasi campuran. Ibu harap Ananda bisa memahaminya dengan baik. Dan kalau nanti ada yang belum paham atau ragu, silakan japri saja ya. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.